Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Akbar dengan NPM 2214071047 dari kelas Tab A. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar diesel 4 langkah. Dimulai dari sejarahnya, yaitu sejarah mesin diesel. Sejarah mesin diesel pertama kali ditemukan pada tahun 1892 oleh seorang insinyur Jerman bernama Rudolf Christian Karl Diesel. Namun, dipatenkan pada tanggal 23 Februari 1893. Tujuan awal Rudolf Diesel adalah menciptakan mesin yang dapat dijalankan dengan berbagai bahan bakar, termasuk debu batubara. Rudolf Diesel menggunakan minyak kacang tanah yang termasuk dalam biodiesel sebagai bahan bakar pada tahun 1900 untuk menunjukkan kecemerlangan karyanya di pameran dunia atau World Fair. Untuk perkembangan mesin diesel sendiri dimulai pada tahun 1892. Mesin diesel pertama kali ditemukan oleh Rudolf Christian Karl Diesel itu sendiri. Ia menerima patennya pada tanggal 23 Februari 1893. Pada tahun 1910, mulanya mesin ini digunakan sebagai pengganti mesin uap. Sejak tahun 1910, mesin diesel digunakan untuk kapal laut, lokomotif, pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya. Mesin diesel mulai diaplikasikan untuk kendaraan, tepatnya sebuah traktor pertanian buatan Benz Sone. Diikuti tahun berikutnya oleh MAN-Benz pada truk ciptaannya. Tekanan bahan bakarnya adalah 100 bar. Pada tahun 1927, mesin diesel mulai dipakai sebagai jantung pacu pada mobil penumpang buatan Stowers. Pada tahun yang sama, Bosch pun membuat pompa injeksi dan nozzle pertama kali untuk mesin truk dengan tekanan lebih dari 100 bar. Pada tahun 1975, di tahun ini, pompa injeksi dengan FE distributor mampu menghasilkan tekanan bahan bakar sebesar 300 bar. Di tahun 1989, Audi menerapkan teknologi pompa injeksi aksial. Tekanan bahan bakarnya yang dihasilkan mencapai 900 bar. Pada tahun 1997, teknologi Common Rail diterapkan pada Alfa Romeo 156 2.4 GTD. Tekanan bahan bakarnya jauh meningkat menjadi 1350 bar. Pada tahun 1998, pompa injeksi radial FV44 ditemukan. Salah satu mobil yang menggunakannya adalah BMW 320d. Tekanan bahan bakarnya mencapai 1500 sampai 1750 bar. Di tahun yang sama, tekanan bahan bakar FP Passat TDI bahkan mencapai 2050 bar. Pada tahun 2003, teknologi injektor piezo pertama kali diterapkan pada Audi A6 3.0 TDI. Tekanan bahan bakarnya berada di angka 2000 sampai 2500 bar. Pada tahun 2014, Common Rail CRS 325 tersedia di mobil produksi massal sejak 2014. Tekanan bahan bakarnya mencapai lebih dari 2500 bar. Untuk pengertian motor diesel 4 langkah sendiri, mesin diesel 4 langkah adalah mesin yang menyelesaikan satu siklus dengan 4 langkah piston atau 2 putaran poros engkol. Oleh karena itu,
Proses pengisian, kompresi dan penyalaan, usaha atau power, dan pembuangan terjadi dalam 4 tahap. Titik tertinggi yang dapat digerakkan piston di dalam silinder disebut titik mati atas. Sebaliknya, titik terendah yang dapat dicapai oleh ujung bawah piston di silinder disebut titik mati bawah atau TMB. Apabila piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah ataupun sebaliknya, dikatakan bahwa piston telah melakukan satu langkah. Mesin 4 langkah memiliki 4 tahapan piston per siklus, di antaranya 2 langkah ke atas dan 2 langkah ke bawah. Akibatnya, poros engkol akan melakukan 2 putaran selama siklus tersebut sedang berlangsung. Pada komponen motor diesel 4 tak, terdapat exhaust valve dan intake valve. Intake valve sendiri itu adalah katup masuk ataupun katup yang akan membuka jika akan terjadi proses hisap. Untuk exhaust valve sendiri akan terbuka jika akan terjadi proses pembuangan. Yang kedua ada fuel injector. Fuel injector sendiri akan aktif bila terjadinya tahap kompresi. Untuk cooling fins berfungsi sebagai sirip yang berguna untuk mempercepat pendinginan pada badang silinder. Piston sendiri adalah bagian terpenting pada motor itu sendiri. Untuk connecting rod adalah menghubungkan piston dengan poros engkol. Crankshaft atau poros engkol berfungsi untuk menggerakkan gear-gear yang tersambung dengan mesin-mesin yang lain. Crankshaft atau silinder sendiri berfungsi untuk menyelubungi atau menutupi semua bagian-bagian pada silinder. Untuk prinsip kerja motor diesel 4 tak, mesin diesel memperoleh energi panas dan membakar bahan bakar solar. Energi ini digunakan untuk melakukan gerakan mekanis. Prinsip kerja mesin diesel dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Diesel dari pompa booster dihisap ke dalam silinder, dan udara segar dihisap dan dikompresi 8 derajat hingga 12 derajat sebelum piston mencapai titik mati atas. Setelah itu, bahan bakar diatomisasi atau diembunkan dan terjadi pembakaran. Ketika piston bergerak naik turun di dalam silinder dan mengalami tekanan tinggi akibat pembakaran, maka gaya yang bekerja pada piston akan mendorongnya ke bawah. Gerak vertikal piston diubah menjadi gerak rotasi poros engkol melalui batang penghubung atau batang torak. Gas sisa pembakaran kemudian dibuang dan diperoleh campuran bahan bakar udara pada waktu yang tepat, sehingga piston dapat bergerak secara berkala dan terus bekerja dengan stabil. Pada prinsip kerja motor diesel terdapat 4 langkah, yaitu pemasukan, kompresi atau pemampatan, yang ketiga pembakaran atau usaha, dan yang terakhir adalah pembuangan. Pada langkah hisap, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dengan keadaan katup masuk terbuka. Karena piston bergerak ke bawah, maka di dalam silinder terjadi proses hisap sehingga udara akan mengalir masuk ke dalam melalui katup masuk atau intake. Pada langkah kompresi, piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kedua katup menutup karena piston bergerak ke atas, maka udara di dalam silinder akan terdorong dan terkompresi di ruang bakar. Akibatnya,
tekanan dan temperatur udara menjadi tinggi. Pada langkah usaha atau langkah pembakaran, sebelum piston mencapai titik mati atas, injektor akan mengebutkan bahan bakar dan akan bercampur dengan udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi. Karena tekanan dan temperatur yang tinggi, maka bahan bakar akan terbakar dengan sendirinya. Hal ini akan menimbulkan daya dorong sehingga piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Untuk langkah buang sendiri, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup buang atau exhaust membuka. Karena piston bergerak ke atas, maka gas sisa hasil pembakaran akan terdorong keluar melalui katup buang atau exhaust. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja perbedaan motor 2 tak dan 4 tak. Pada jumlah komponen mesin, mesin 2 tak memiliki bagian yang lebih sedikit dibandingkan mesin 4 tak. Bagian mesin 2 langkah tidak memiliki katup masuk, katup buang, atau poros hubungan atau noken as, sehingga membuatnya lebih kecil dan lebih ringan. Oli yang digunakan, mesin 4 langkah hanya dapat menggunakan satu jenis oli saja. Namun, mesin 2 langkah memerlukan oli tambahan sehingga satu jenis oli saja tidak cukup. Tentu saja, tidak ada alasan mengapa motor 2 langkah membutuhkan oli tambahan. Pasalnya, oli samping berperan sebagai pelumas komponen mesin seperti ring piston, poros engkol, piston, dan bantalan poros engkol. Pada jumlah langkah piston, perbedaan selanjutnya adalah langkah piston. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pada mesin 2 langkah, pembakaran akan terjadi di dalam mesin hanya dengan 2 langkah piston. Namun, sepeda motor dengan mesin 4 langkah membutuhkan 4 kali pembakaran setiap pistonnya. Hasil pembakaran di knalpot. Mesin 2 langkah memerlukan pelumasan, sehingga oli tertahan di ruang mesin dan dikeluarkan dari knalpot, sehingga knalpot menjadi lebih kental dan berasap. Sebaliknya, mesin 4 langkah tidak mengeluarkan asap. Mesin 4 langkah tidak mengeluarkan asap dari gas buangnya. Padahal, jika Anda melihat ada asap yang keluar dari pipa knalpot mesin 4 langkah, kemungkinan mesin motor sedang dalam keadaan rusak atau bermasalah. Selanjutnya adalah kelebihan dari mesin diesel. Mesin diesel mempunyai efisiensi panas yang lebih besar, sehingga kebutuhan bahan bakarnya lebih ekonomis. Kedua, mesin diesel lebih tahan lama dan tidak memerlukan elektrik ignitor, sehingga kemungkinan kesulitan dalam perawatannya lebih kecil. Yang ketiga, momen pada mesin diesel tidak berubah pada jenjang kecepatan yang berubah-ubah, sehingga lebih fleksibel dan mudah dioperasikan. Keempat, pada mesin diesel rasio tekanan bahan bakar tidak dibatasi, karena yang dikompresikan hanyalah udara. Yang kelima, semakin tinggi kompresi mesin diesel, maka akan semakin besar tenaga yang dihasilkan dan sistem kerjanya semakin efisien. Yang keenam, bahaya kebakaran lebih rendah, karena titik nyala atau flashing point bahan bakar relatif lebih tinggi. Selanjutnya adalah kekurangan dari mesin diesel itu sendiri. Yang pertama, tekanan pembakaran maksimum hampir 2 kali dari mesin bensin, sehingga motor diesel menghasilkan suara dan getaran yang lebih besar. Yang kedua, tekanan pembakaran pada mesin diesel sangat tinggi, sehingga membutuhkan konstruksi dari bahan yang sangat kuat. Jadi, jika dibandingkan dengan motor bensin dengan daya yang sama, motor diesel lebih mahal harganya. Yang ketiga, pada mesin diesel
memerlukan sistem injeksi bahan bakar yang sangat presisi. Yang keempat, karena mempunyai perbandingan kompresi yang sangat tinggi dan menghasilkan gaya yang lebih besar, maka motor diesel memerlukan alat pemutar seperti motor starter dan baterai yang berkapasitas besar. Yang kelima, untuk akselerasi mesin diesel lebih lambat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai motor diesel 4 langkah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.